Halo, selamat malam. Saya Victor Pangaribuan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di spesial ulang tahun ke-11 CNN Indonesia Insight to Impact. Hari ini 15 Desember 2025 menandai 11 tahun kami CNN Indonesia hadir untuk Anda. Dan pada malam hari ini kami akan menghadirkan dua tamu yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari keluarga besar CNN Indonesia. Di antaranya kini ada yang menjabat sebagai komisioner Komisi Penyiaran Indonesia dan ada pula podcaster politik yang sangat terkenal di media sosial di mana subscribernya hampir mencapai 1 juta. Siapa sajakah tamu spesial yang akan berbagi cerita malam ini? Kita lihat cuplikannya berikut. Budi Adiputro, seorang podcaster di kanal YouTube Total Politik, sukses mengembangkan kanal YouTube-nya hingga mendatangkan berbagai narasumber dari berbagai kalangan, baik pemerintahan, DPR, hingga praktisi. Kanal ini membahas berbagai isu terkini hingga menjadi viral di berbagai platform media sosial. Selain itu, Budi juga menduduki posisi sebagai Direktur Total Politik sejak Januari 2021 hingga sekarang. Didit Budi Adiputro sebelumnya adalah salah satu jurnalis yang pernah bekerja di Trans TV dan CNN Indonesia. Ketika menjadi keluarga CNN Indonesia, Budi ditampuk menjadi presenter di sejumlah program seperti Kabinet Bayangan, Kupas Tuntas, Layar Pemilu Terpercaya, hingga Prime News. Setiap membawa program dialog, Budi seringkali memberikan pertanyaan kritis kepada para narasumber yang hadir. Berikutnya yaitu Efri Rizky Monarsi, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI periode 2022-2025. Ia mengawali karirnya sebagai reporter di Trans TV pada tahun 2007 hingga 2014. Efri pernah menjadi produser di CNN Indonesia TV pada tahun 2014 hingga 2017. Efri sendiri kerap kali menggawangi sejumlah program seperti Bisnis Pagi dan juga Bisnis Sore. Berbekal pengalaman sebagai jurnalis televisi, ia mengikuti seleksi komisioner KPI Pusat periode 2022-2025 dan kemudian terpilih sebagai komisioner KPI setelah lolos fit dan proper di Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat. Pada 7 Februari 2023, ia bersama 8 komisioner KPI ditetapkan dalam sidang paripurna DPR RI. Dan pemirsa, sudah hadir dua tamu spesial kita di studio. Ada Efri Rizky Monarsi dan Budi Adiputro. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam, Bang Victor. Apa kabar? Lama banget kita nggak ketemu ya? Selalu... Budi apa kabar? Budi apa kabar? Baik sekali. Sebelum dia mau ngebanyol Victor. Iya. Efri apa kabar? Alhamdulillah baik. Berkenan ya saya panggil nama ya? Tanpa bebas. ibu boleh? Iya. Karena dua-duanya ini pemirsa mereka adalah teman seperjuangan saya. Betul, tapi aman Bang Victor. Tadi meskipun Anda memanggil Mbak Efri Rizky Monarsi itu dengan nama, nggak apa-apa kan beliau. Tapi minimal dari security di depan udah ibu. Oh ibu, iya betul. Udah dikompensasi lah. Kayak agak Didit. beda. Nah, tenang Dit, ini kayak presenternya Victor Tapi Pangaribuan. auranya emang agak beda. Oke. Karena dulu Budi Adiputro ini memang profesinya anchor ya. Oke. Kangen ya duduk di sini Bapak. Mayan Bang Victor. Ya kan? Oke. Kita pemirsa, kita akan sudah hadir di sini Efri dan juga Budi karena saya ingin mereka berbagi cerita kepada kita semua bagaimana perjalanan mereka di CNN Indonesia dan juga selepas dari CNN Indonesia. Nah, di segmen ini kedua tamu kita akan saya minta untuk bercerita sedikit. Boleh dong ceritain sedikit sejarah perjalanan bergabung di CNN Indonesia, waktu itu tahun berapa, kenapa bisa ada di CNN Indonesia, terus kemudian keluar dari CNN Indonesia, melepaskan CNN Indonesia, kenapa dan tahun berapa? Tapi kita break dulu. Enggak usah. Selepas yang satu ini. Siapa dulu nih? Efri dulu boleh. Bu Komisioner dulu. Sebenarnya waktu itu memang sebelumnya karena kan di Transmedia ya, jadi udah dari Transmedia di 2007, kemudian diminta untuk bergabung bersama CNN itu di 2015, jadi udah 10 tahun yang lalu ya Dit ya, ampun nggak berasa ya waktu ya. 10 tahun yang lalu, kemudian memang ada kesempatan untuk moving forward ke salah satu TV swasta nasional lainnya. Akhirnya ya sudah berpindah dan rupanya memang jalannya ya sekarang ada di regulator gitu di KPI sejak 2023 gitu sih. Bukan karena pengen naik gaji ya? Oh tidak. Ingin memperluas, mempertajam ilmu sebagai jurnalis ya?
Itu agak-agak Iya. bingung ya sebenarnya ya. Jawaban moralitasnya adalah untuk Jawaban- mengabdi dan memberikan sumbangsi Benar, buat bangsa. ya, agar bisa kian mengembangkan apa yang sudah didapatkan dari sini yang sangat luar biasa ilmunya di Transmedia, kemudian bisa dikembangkan di sisi dari lain. reporter jadi produser itu kan cukup PR-nya cukup besar ya. Sebetulnya memang, jadi waktu mau pindah ke CNN pun memang posisinya udah produser, tapi memang di CNN diberikan tantangan yang luar biasa karena dulu teh biasanya memang bukan di program-program berita, jadi ya sebut saja misalnya Jelang Siang, Magazine. program-program leisure, Feature ya? feature yang seperti itu, kemudian dikasih tantangan di CNN. Bisnis pula ya, CNN Indonesia Bisnis yang nggak pernah tahu emiten itu apa, ngurusin segala macam kayak gitu-gitu, pokoknya nggak paham, nggak ngerti, tapi ya mau nggak mau kalau kita edit ya harus kayak siap di segala suasana. Kalau Transmedia kan memang mendidik semua apa namanya yang ada di dalamnya untuk bisa ready gitu di segala suasana dan tantangan apapun. Semua belajar, semua dari nol. Sekarang jadi komisioner KPI. Oke, Siapa Bu. sangka? Siapa sangka? Yang mengawasi apa Saya bekerja. presentasi, ya, Bang Victor tiap hari kan. Oke, Budi gimana nih perjalanan di CNN, cerita dong. Ya di CNN Indonesia mungkin sama ya seperti Every, kita dari Transmedia memang awalnya, dan tentu saja ketika memulai di Transmedia kita harus coba segala lini, segala sektor, segala spektrum. Memang aku dulu mengawali karir jurnalismenya dari kampus sebagai wartawan pers kampus, kemudian aktif di aktivisme politik. Ikut demo juga kalau lagi ada Demo yang masalah. liput. Baik. Jadi ikut cuma aman dari lemparan batu ya, karena pakai pers kampus ya. Dan waktu itu ya akhirnya waktu itu masuklah dalam banyak aktivitas politik dan bergabung kemudian di Trans TV tahun 2011. Disitulah kawah Chandra dibukanya sampai kemudian masuk ke CNN Indonesia. Segala macam liputan itu kita harus coba. Oke. Jadi dari mulai liputan politik, liputan metropolitan, sampai bagaimana cara menjaga anak supaya tidak hilang di kebun binatang gitu ya. Liputan kuliner, semua harus kita coba. Dan tahun 2015 akhirnya 2014 lah, setelah pemilu atau sebelum pemilu, jelang-jelang pemilu, saya ikut dalam skuadnya CNN Indonesia 2014-2015 dan lanjut terus sampai akhirnya saya jadi waktu itu megang beberapa dialog-dialog politik. Ini adalah buat saya sih merasa gini Bang ya, CNN Indonesia tuh menjadi jembatan sekaligus kendaraan untuk masuk ke medan pertempuran. Oke. Medan pertempuran itu apa? Ya peristiwa-peristiwa yang ada di publik, peristiwa politik, peristiwa pengambilan kebijakan, bahkan peristiwa kriminal. Dan CNN Indonesia adalah jembatan sekaligus memberikan infrastruktur mobil dan juga safety beltnya untuk kita. Kita diajarin rambu-rambu. Tapi kalau kita sudah diajarin ke medan nyetir. pertempuran, meraih kemenangan, kemenangannya adalah dekat dengan berbagai pejabat dan orang-orang ternama di Indonesia. Bukan hanya pejabat, tapi juga Presiden. Ini. Oh iya pasti, sudah pasti. Bukan hanya pejabat, tapi ya banyak sekali orang biasa yang juga, karena kan menurut saya, Every juga percaya dan juga sama pasti bahwa ya jurnalisme harus jadi corong bagi mereka yang kecil suaranya tersisihkan, supaya yang besar juga nggak merasa paling benar gitu. Ada voice of the voiceless, itu salah satu yang menurutku sampai sekarang kita berdua dengan apapun karir dan perjalanan kita, kita tetap berjuang di jalan itulah. Oke, saya ingin singkat saja ya. Let's back to the past sebentar. Kita nostalgiaan dulu lah. Sepanjang kalian ada di CNN Indonesia dulu, yang paling berkesan itu momen apa? Yang paling berkesan ya di meja redaksi itu tentu rasanya nano-nano pasti ya Bud ya. Ya kan nggak mungkin nggak nano-nano gitu. Kalau misalnya ngelihat TV sebelah udah breaking news diteriakin kenapa lo nggak breaking dan lain sebagainya, kejar deadline. Tapi justru itu yang membuat kita, apalagi sekarang saya ya berada di apa namanya ranah birokrasi, memang terkadang ya terkaget-kaget ya, tapi kesiapan berpikir, kemudian kedewasaan berpikir yang dibentuk di ruang redaksi itulah yang bisa membentuk saya saat ini. Gitu. Jadi kayak nggak gagap kalau tiba-tiba harus menghadapi situasi yang di luar kendali misalnya kayak gitu. Budi? Sih kalau agak mirip ya kalau bicara peristiwa ya. Mungkin banyak peristiwa-peristiwa live breaking news yang mengagetkan, menggemparkan, bahkan kita dari kantor gitu misalnya ada penangkapan A atau penggerebekan rumah siapa gitu, kita bisa aja tuh setelah siaran kita langsung turun ke lapangan, bergabung bersama tim di lapangan untuk lanjut ke live report. Bahkan di awal-awal CNN Indonesia
ketika itu ada tragedi kecelakaan pesawat dan itu membuat saya harus siaran live. Kalau nggak salah sampai 7 sampai 8 jam non-stop. Wow. Jadi hanya break ke kamar mandi, minum, ada minumnya, Skor, catch up ya? lagi. Ya, sekitar hampir 8 Skor loh, jam saya sampai paling 8 lama jam. tuh 4 jam ya kemarin. Ini 8 jam. Karena waktu itu belum ada Oke. orang, Bang, awal-awal memang ya. Iya. Oke, iya. kita tes yang sudah pernah siaran 8 jam. Ampun. Masih ingatkah Budi Adiputro dengan pekerjaannya? Saya minta boleh dibantu ya, Pak Produser. Kita Apa perlihatkan sebuah berita. Kita ingin melihat bagaimana seorang Budi Adiputro bernostalgia membacakan berita di Oke, CNN Indonesia. baca prompter nih, Bang Victor. Boleh, silakan. Oke. Halo para pemirsa CNN Indonesia, ini sebenarnya berita yang kurang baik, jadi saya harus adjust wajah dan ekspresi saya. Kita masuk ke berita pertama. Di tengah kekacauan bencana di Tapanuli Tengah, seorang bocah laki-laki ditemukan hidup sebatang kara di posko pengungsian tanpa nama, tanpa keluarga, dan tanpa cerita. Anak itu kini bertahan seorang diri di Gor Pandan, Sumatera Utara. Oke, pemirsa gimana? Masih cocok? Tidak ada yang tahu siapa nama bocah ini. Yang jelas saat ini ia tinggal sendiri di posko pengungsian di Gor Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Entah apa yang terjadi dengan bocah laki-laki itu, ia hanya diam tak bicara. Tatapan matanya kosong. Di pengungsian bocah itu dirawat pasangan lansia yang juga mengungsi di Gor Pandan. Menurut mereka saat bertemu di pengungsian, bocah itu sakit dan tubuhnya penuh luka. Pengakuan dia warga mana, Bu? Nggak tahu kita, nggak ada dikasih tahu dia warga mana. Orang tuanya pengakuan dia? Nggak ada dia ngomong, cuma dia yang tahu. Nek, udah itu aja saya tanya. Kau sama nenek? Nggak tahu, nggak mau dia jawab. Bapak, katanya nenekmu sama bapak? Nggak dia jawab, jadi saya nggak ngerti. Jadi dia ini udah dalam keadaan sakit itu gimana nih? Dia dalam keadaan sakit, itu obatnya tadi dikasih dokter. Pasangan lansia itu berniat jika kondisi sudah membaik, mereka akan membawa bocah itu bersama mereka dan membantu mencari keluarganya. Menurut BPBD Tapanuli Tengah, hingga Minggu jumlah korban tewas telah mencapai 122 orang dan 50 orang belum ditemukan. Ridwan Anggara, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Gara-gara CNN. Oke, saya masih salut ya, Budi Adiputro itu masih bisa ini ya, menyampaikan berita Iya, sesuai dengan sense of anchor-nya nggak kehilangan nggak ya. kehilangan. meskipun- Ya karena kan Kita sekarang berita duka. meskipun udah nggak di layar TV tetap punya layar dan tetap inilah, Iya, tetap betul. berkarya di depan layar gitu dengan versi yang berbeda. Oke, setelah ini kita mau gali lebih dalam lagi tentang apa yang mereka lakukan saat ini setelah meninggalkan CNN Indonesia. Program spesial 11 tahun CNN Indonesia Insight to Impact akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Anda masih menyaksikan program spesial 11 tahun CNN Indonesia Insight to Impact bersama dua alumni CNN Indonesia, Budi dan juga Efri. Dan Bang Victor. Oke, dan saya belum alumni ya. Iya. Saya mau ke Efri dulu nih, sekarang menjabat sebagai komisioner KPI Pusat ya, begitu ya. Bagaimana rasanya, ini kan berbeda dengan posisi dulu saat jadi produser program begitu ya. Dulu melakukan praktik sebagai jurnalis awak media, tapi sekarang berada di posisi yang tugasnya mengawasi kerja industri media. Gimana rasanya? Tapi sebetulnya Komisi Penyiaran Indonesia memang butuh orang-orang yang paham dengan industri penyiaran. Karena biar bagaimanapun roda lembaga ini kan sebagai pengawas ya, agar tahu gitu loh bagaimana sih kemudian di dalam dari industri penyiaran itu sendiri. Karena amanat Undang-Undang 32 jelas kok menjaga bagaimana iklim penyiarannya biar lebih sehat. Jadi ketika misalnya dulu, kalau dulu mungkin lo maksudnya kayak P3 SPS tuh apa sih? Cuman kayak under table apa semua
semua. Nah sekarang jadi oh iya ya ternyata itu memang yang harus ngejaga, teman-teman harus benar-benar dijaga banget tuh si P3SPS-nya. Jadi saya rasa memang seharusnya lembaga ini butuh orang-orang yang paham dengan penyiaran gitu, agar ketika mengawasi ngerti dulu misalnya kayak breaking news itu seperti apa source-nya, apa misalnya liputan jurnalistik itu seperti apa, beda lagi dengan liputan showbiz atau beda lagi dengan liputan misalnya yang leisure gitu. Jadi sudut pandangnya juga bisa lebih terbuka ketika berkaitan dengan misalnya ada dugaan pelanggaran dari P3SPS. Jadi nggak literleks membaca P3SPS itu hingga akhirnya KPI itu seperti kucing dengan anjing dengan teman-teman lembaga penyiaran. Nah, pengennya sih nggak demikian, tapi lebih kayak bergandeng tangan bersama, justru di jembatan, menjaga agar bukan juga kemudian teman yang cinta buta ya. Kalau misalnya teman-teman salah ya kita pasti bilang ada kesalahan nih gitu loh. Kalau misalnya ada potensi pelanggaran kita pasti bilang gitu. Tapi berharapnya dengan misalnya ada orang-orang yang mumpuni di lembaga penyiaran yang paham dengan bagaimana meracik ya, racikannya itu seperti apa di program tuh, jadi nggak akan benar-benar misalnya kayak kita teh musuhan, selalu musuhan KPI dengan misalnya teman-teman lembaga penyiaran itu musuhan, dianggap sebagai harus dijauhi dan lain sebagainya. Nah berharapnya nggak demikian. Ditakuti ya, apalagi ditakuti nah, ya. Sebenarnya bukan ditakuti, khawatirnya justru kayak orang nggak peduli. Nah, nggak pengen kayak gitu juga gitu loh. Tapi gue punya satu kalimat buat apa itu? Efri Rizky di KPI adalah satu di antara kita yang ada di sana. Iya betul. Jadi kita merasa ada wakil kita sejati. Berarti berapa tahun lagi ada 2. Saya menuju surga. Oh iya. Oke, kalau Kode. Efri sudah jatuh cinta dengan cinta mati sama bidang penyiaran kayaknya. Tapi kalau Budi, saya mau nanya nih, dulu jadi anchor, jadi jurnalis juga di sini. Kok kepikiran sih sekarang bikin total politik ya namanya ya? Iya, total politik itu jadi dari pagi sampai maghrib, kalau jam 6 ke atas total politiking ya Bang. Iya, pada akhirnya kita harus ikut dari dengan suasana dan semangat zaman. Tapi cinta mati sama dunia politik. Memang itu yang aku ketahui, saya minati dan mungkin di situ saya selama ini bergaul karena ya sebenarnya banyak banget ya manfaatnya, dan CNN Indonesia tanpa CNN Indonesia mungkin saya nggak akan bisa membangun atau mendirikan dan menjalankan total politik seperti sekarang. Itu adalah salah satu alasan kenapa kita memilih Budi dan juga Efri, bagaimana CNN Indonesia berdampak dalam karir mereka saat ini. Dan sebetulnya pada saat saya ingin kemudian mencoba ya, maksudnya one step lebih ini kan sebenarnya pijakannya sangat tinggi sebetulnya buat saya pada saat itu. Saya diskusi dengan salah satu yang saya sangat hormati di CNN. Gitu. Jadi bagaimana kemudian CNN sangat memberi dampak luar biasa pada saya, tidak hanya membentuk tadi kecakapan berpikir, kemudian juga keluasan ketika misalnya ada situasi dan kondisi yang kita rasa ya Dit ya, misalnya nggak sanggup kita untuk kita pikir misalnya kayak gila nih gue udah nggak bisa deh misalnya kayak gitu, ternyata enggak gitu. Nah kedewasaan itulah yang dibentuk di sini gitu. Jadi beliaulah yang kemudian memberikan insight bahwa oh ini nanti kayak gini kayak gini. Dan itu bocoran. Satu lagi ya Fri, kalau misalnya KPI selama ini dianggap lembaga check and balance, lembaga yang selalu mengawasi dunia penyiaran, televisi segala macam, ya sama. Ini yang membuat menurutku kenapa CNN Indonesia punya arti yang sangat penting buat saya pribadi dan juga bagi total politik. Karena mungkin selama ini sebagai homeless media di media digital yang baru, kita dianggap mungkin anak tiri atau dianggap berjarak dengan media konvensional yang sudah besar dan resmi tersertifikasi. Tapi lembaga yang sebesar CNN Indonesia, yang punya nama besar dan punya dampak sebesar dan seluas CNN Indonesia, itu mau bergandengan tangan dengan lembaga-lembaga atau media-media digital baru yang mungkin lagi in dengan semangat zamannya, tanpa harus merasa bahwa aku lebih besar, kamu lebih kecil, kita bergandengan tangan. Kita lebih dulu eksis, kita lebih Gue besar. pernah punya program di sini sebagai total politik loh, Fri. Dan disajikan, jadi bukan TV sendiri, terus digital sendiri, YouTube sendiri. Dan aku nonton seru loh, jadi maksudnya kayak nah justru seperti itu, ketika misalnya sekarang kan ruang-ruang digital ini nggak bisa kita pungkiri sangat menjadi bola liar yang luar biasa karena memang belum ada pengawasannya. Tapi ketika misalnya teman-teman lembaga penyiaran yang konvensional melihat misalnya kayak ada ruang-ruang kayak seperti yang Didit bikin ya, total politik, kemudian disajikan di layar kaca, itu yang kami harapkan. Jadi bukan kemudian program-program atau apapun lah yang ada di ruang digital yang misalnya tidak mencerdaskan atau misalnya tidak memberikan impact. Itu kan kadang sekarang banyak ya, mau nggak mau karena sekarang ya teman-teman kan sedang dalam masa yang tidak baik-baik saja. Kadang mungkin ada konten-konten ya Dit ya dari digital yang main asal comot-comot aja. Nah
apa yang dilakukan CNN sangat luar biasa karena memilih dan memilah apa yang betul. bisa disajikan di program-program yang meskipun dari ruang-ruang digital. Gitu. Oke. Itu kehebatan. Betapa besar dampak impact yang diberikan oleh CNN Indonesia kepada dua teman saya ini ya. Saya ingin, ini pertanyaan agak terakhir dan penutup ya. Oke. Saya ingin Agak tanya, Kalau agak tuh biasanya Masing-masing ini pertanyaan. Masih ada masing-masing banyak. pasti punya misi pribadi ya dengan profesi yang sekarang ya, podcaster, jadi co-founder Total Politik, kemudian komisioner KPI. Misi apa sih yang ingin Budi capai atau lakukan ketika menjadi saat ini? Misinya nggak berbeda dari ketika saya memulai karir sebagai seorang jurnalis, bahwa gue merasa bahwa kebencian itu belakangan ini mungkin 10 tahun terakhir itu sangat mudah dan sangat nyaring diekspresikan dengan lantang, dengan riang gembira. Kebencian begitu nikmatnya dan begitu gampangnya dikatakan itu. Yang besar kadang-kadang merasa paling benar, yang kecil itu selalu tersisihkan. Nah, jurnalisme apapun itu bentuknya, termasuk media, adalah jembatan, adalah sarana bagaimana membuat yang besar tidak merasa paling benar dan yang kecil tidak tersisihkan, sehingga mereka punya suara meskipun mereka selama ini sering diabaikan karena dianggap tidak punya ceruk suara untuk keuntungan politik atau keuntungan elektoral, sehingga mereka banyak yang terabaikan. Tugas mulia kita, misi mulia kita adalah membuat mereka yang tersisihkan dan tidak bisa bicara mempunyai etalase untuk bicara. Pinter. Belajar di mana? CNN Indonesia. Di CNN Indonesia. Oke. Every terakhir, misi yang ingin dicapai? Tentu saja karena saya berada di ruang regulator, inginnya ruang siar menjadi ruang yang aman bagi masyarakat. Tentu saja saya inginnya teman-teman lembaga penyiaran juga menjadi lebih baik, artinya tidak terseok-seok. Nah, bagaimana caranya ini yang akan kami upayakan terus, baik ke Komisi 1 atau misalnya bergandeng tangan dengan Komdigi untuk diaturan dan lain sebagainya agar lebih memudahkan teman-teman untuk bernafas. Kue-kue iklan bisa kembali ke teman-teman, insya Allah semoga ya. Tapi ya mohon beri ruang juga bagi kami untuk bisa menjalankan tugas-tugas kami, artinya kami juga jangan dimusuhi, tapi kemudian kita juga bergandeng tangan bersama untuk menjadi lebih baik ke depan, penyiaran menjadi lebih baik ke depan, berdampak bagi masyarakat seperti CNN Indonesia memberikan dampak luar biasa bagi masyarakat. Tapi di disclaimer, jangan mentang-mentang ini alumni CNN Indonesia, tetapnya kalau melanggar Tadi kan saya bilang, ini bukan cinta yang cinta buta. Kalau teman-teman salah, saya nggak bisa bilang kemudian teman-teman benar. Tapi sebelum teman-teman melakukan kesalahan, misalnya kan ada baiknya kita bisa saling mengingatkan satu sama lain. Jadi meskipun program adu debatnya Bram Herlambang setelah ini yang kadang uratnya sering kelihatan, kalau melanggar Iya, makanya kayak bukan soal share dan rating, semua harus sesuai aturan. Pokoknya Bram kalau ada yang mau keluar-keluar kata-kata kasar dan lain sebagainya udah mulai stop aja, ya kan? Bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, ya. Ini bukan closing statement, tapi kita ingin tahu seberapa, harapan yang ingin disampaikan untuk CNN Indonesia ke depan. Ya, CNN Indonesia tetap menjadi jembatan buat para jurnalisnya untuk ada di peristiwa-peristiwa sehingga bisa mengabarkan, bisa memberikan perspektif, bisa menegakkan kebenaran sehingga bisa punya manfaat dan juga dampak bagi mereka yang selama ini tersisihkan dan dilupakan. Baik, Every? Semoga saya nggak salah, tagline-nya CNN kan in news we trust ya kalau nggak salah. News we can trust. News we can trust. Jadi tetaplah menjadi media yang menjadi pilihan bagi masyarakat untuk dipercayai bahwa memang apa yang teman-teman sajikanlah yang terbaik. Kemudian juga yang disajikan adalah program-program yang juga tidak kehilangan arahnya sejak awal ini didirikan. Dan ketika disinformasi lagi gencar-gencarnya, orang akan kembali ke media yang punya kredibilitas, yang punya kredensialitas. Betul, jangan takut bersaing dengan ruang digital, karena saya percaya bahwa CNN Indonesia memiliki penontonnya tersendiri. Jadi jangan turunkan quality, tapi kemudian bagaimana bisa berinovasi dan berkreasi. Dan kolaborasi. Jangan takut sama kita-kita yang gitu, kecil ini ya. Jalan bareng aja kita. Iya, jalan bareng aja. Terima kasih banyak loh ya. Ini ada podcaster dan juga co-founder Total Politik Budi Adiputro, juga ada Komisioner KPI
DKI Pusat, Efri Terima Rizky kasih. Monarsi sudah bergabung bersama Thank kita, you. berbagi bersama keduanya alumni CNN Indonesia yang sungguh berdampak ya untuk negeri ini. Terima kasih, apapun tugas yang diemban, tugas yang sedang dijalankan, Bang, bahasa berdampak Bataknya untuk Bang ini. semua. Apa? Bahasa Bataknya. Ku taunya aku diumbang, tapi aku sur juga sama Abang. Oke, sampai di sini perjumpaan kita di program spesial ulang tahun ke-11 CNN Indonesia Insight to Impact. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Victor Pangaribuan pamit, selamat malam. Sampai jumpa. Thank you, Budi. Thank you. Kurang bergibah.